Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Niatul Lestari Lauli dengan NPM 2019-4350-2003, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mendemokan aplikasi tugas akhir saya dengan judul Sistem Aplikasi Persediaan Obat pada Rumah Sakit Dharma Nugraha dengan metode VEVO menggunakan Java dan MySQL. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuka aplikasi SAMPipi, kemudian kita jalankan Apache dan MySQL-nya, kita klik Start. Fungsinya adalah untuk menghubungkan ke database kita. Setelah sudah kita klik, sekarang kita akan menjalankan aplikasi. Nah, ini adalah tampilan menu login dari aplikasi yang telah saya buat. Nah, untuk menu login ini hanya dapat diakses oleh petugas yang data username dan passwordnya sudah diinput terlebih dahulu di dalam data master petugas di aplikasinya. Jika kita menginput username dan password yang tidak sesuai, misalnya passwordnya aku, kita klik login, maka akan muncul notifikasi, maaf username atau password salah. Sekarang kita akan menginput username dan password yang sesuai, yaitu username-nya Priska, password-nya Priska, kita klik login. Maka muncul notifikasi login berhasil. Kita klik OK. Kemudian kita akan dialihkan ke menu utama. Pada menu utama ini terdapat 4 menu, yaitu master, transaksi, menu laporan, dan pengaturan. Di menu master ini terdapat submenu data petugas, data supplier, dan data obat. Pada submenu transaksi terdapat submenu obat masuk, obat keluar, obat sisa permintaan dokter, dan pengembalian obat. Pada menu laporan terdapat submenu laporan data petugas, laporan obat masuk, laporan obat keluar, laporan stok obat, laporan obat sisa permintaan dokter, dan laporan pengembalian obat. Nah, pada menu pengaturan terdapat submenu yaitu logout. Nah, kita masuk pada data petugas. Ini adalah tampilan from input data petugas. Nah, untuk ID petugasnya otomatis, jadi kita tidak perlu mengisinya. Lalu kita input data petugas dengan nama petugas, misalnya Beni, nomor telepon 0822 6755 4322. Jenis kelamin laki-laki, username-nya admin. Lalu kita klik tambah, maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Nah, datanya sudah tersimpan di tabel di nomor 23, Beni, laki-laki, username dan password admin. Jika kita ingin mengubah data yang telah kita input tadi, kita klik saja data yang ingin kita ubah. Lalu kita ubah namanya. Kita ingin ubah namanya, misalkan Gita.
jenis kelaminnya kita ubah jadi perempuan, username-nya Gita, dan password-nya Gita. Lalu kita klik button ubah, maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil diubah. Kita klik OK, dan datanya sudah berhasil kita ubah. Yang sebelumnya Benny, kita ubah menjadi Gita. Kita klik keluar, maka akan kembali ke menu utama. Untuk data supplier, kita klik dan akan muncul tampilan from input data supplier. Kita input nama suppliernya, misalkan Kimia Farma. Nah, untuk ID suppliernya juga itu sudah otomatis, jadi kita tidak perlu menginputkannya. Nomor teleponnya 021 334456. Misalkannya alamatnya di Jakarta. Kita klik tambah, maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Kita lihat di tabelnya, datanya sudah berhasil disimpan. Nomor 15. Jika kita ingin ubah, kita klik saja datanya. Kita ganti nama suppliernya, misalkan Medika. Kita ganti alamatnya menjadi Bandung. Kita klik ubah, maka data berhasil kita ubah. Jadi nomor 15 menjadi Medika dengan alamat Bandung. Nah, contohnya kita mengklik datanya dan kita klik batal, maka from inputannya akan kosong. Kita akan klik keluar dan dialihkan ke menu utama. Selanjutnya di master data obat. Ini adalah from input data obat. Misalkan kita ingin menginputkan data obat dengan nama obatnya betadine. Injection, tanggal expire-nya, misalkan kita berikan di 4 Agustus 2027. Harga belinya 20.000. Harga jualnya kasih 30.000 misalkan. Stoknya ada 9.000. Kita klik tambah. Maka muncul notifikasi data berhasil disimpan. Nah, ini datanya sudah tersimpan di table. Jika kita ingin mengubahnya, kita klik, kita ubah, kita ganti namanya betamethasone, kita ganti menjadi tablet, lalu kita ubah, data berhasil diubah. Ini sudah berhasil diubah. Dan fungsi button batalnya juga sama untuk mengosongkan from inputannya. Jika kita klik keluar, maka kita akan kembali ke menu utama. Untuk menu obat masuk, nah ini adalah from tampilan input data obat masuk. Untuk kode obat masuknya sudah otomatis. Kita masukkan tanggal obat masuknya, yaitu misalkan tanggal hari ini 8 Agustus 2023. ID suppliernya SP007, kode obatnya. Nah,
Ini tinggal kita pilih saja berdasarkan data master yang telah kita input tadi. Kemudian kita ingin memasukkan obat lidocaine dengan jumlah 20. Maka kita klik tambah. Nah, data yang telah kita input, jika kita klik tambah, maka akan tersimpan pada tabel sementara. Nah, di tabel sementara ini, kita hanya bisa menghapus dan mensimpan. Jika kita klik simpan, maka akan tersimpan di tabel ini, di bawah. Lidocaine injection telah tersimpan. Misalkan kita ingin menghapus di tabel sementaranya 007 tadi obatnya kompositium jumlahnya 5. Klik tambah. Nah, jika kita klik, maka kita akan menghapus. Nah, datanya sudah terhapus. Kita klik button keluar, maka akan kembali ke menu utama. Untuk menu obat keluar, sama seperti obat masuk tadi. Untuk kode obatnya juga otomatis. Kita masukkan tanggal obat keluar. Kita masukkan kode obatnya. Jumlahnya misalkan 5. Kita klik tambah. Nah, maka total harga akan otomatis terinput di file total ini. Kemudian jika obat itu dibayarkan kurang dari harga total 125.000, misalkan dia membayar 100.000, kita klik enter, maka akan muncul notifikasi uang tidak cukup untuk melakukan pembayaran. Nah, jika kita ganti uang yang dibayar sebesar 125.000, kita klik enter, kembalian 125.000, maka kembali Anda 0 rupiah. Dan jika misalkan kita input pembayarannya 200.000, maka kembaliannya adalah 75.000 rupiah. Dan kembaliannya akan terinput di file kembali. Sama seperti tadi, jika kita ingin menyimpan data ini, kita klik saja tambah, kita klik saja simpan, dan jika kita ingin menghapus data di tabel sementara, bisa kita hapus. Akan kita klik simpan, dan data sudah tersimpan. Kita klik keluar, akan kembali ke menu utama. Di menu transaksi untuk obat sisa permintaan dokter, ini adalah tampilan input form obat sisanya. Kita masukkan tanggal obat sisanya, misalkan tanggal hari ini, kode obatnya, Rinos SR, jumlah sisanya 2. Kita klik tambah, maka data berhasil disimpan. Dan kita ingin mengubahnya, kita ubah tanggalnya menjadi 10 Agustus.
jumlah sisanya 1, kita klik ubah, data berhasil dirubah. Data sudah berhasil dirubah. Kita klik keluar, kita akan kembali ke menu utama. Di transaksi pengembalian obat, sama seperti tadi, untuk kode obatnya sudah otomatis. Kita masukkan tanggal obat kembali. Misalkan hari ini, tanggal 8 Agustus 2023, kode obatnya Sunmol, jumlah misalkan 2, keterangan untuk keterangan misalkan sudah kadaluarsa. Kita klik tambah, data berhasil disimpan. Kita ingin mengubahnya, misalkan keterangan kadaluarsa menjadi pemasangan rusak. Maka kita ubah. Data berhasil diubah. Kita klik keluar dan kita akan kembali ke menu utama. Nah, untuk metode VIVO-nya terletak pada data obat. Jadi metode VIVO ini adalah kepanjangan dari first expire, first out, yang dimana metode ini akan mengatur pengeluaran obat berdasarkan tanggal kadaluarsanya. Jadi obat yang memiliki tanggal kadaluarsa akan ditempatkan di yang memiliki kadaluarsa tercepat akan ditempatkan di step paling atas. Di paling atas. Misalkan di sini kita cari nama obatnya yang ini ya, Beta Search. Kita klik cari. Nah, di obat Beta Search ini, datanya telah diurutkan berdasarkan tanggal expire obatnya. Tanggal expire terdekat akan ditempatkan di paling atas, yaitu tanggal 30 bulan 12 2023. Misalkan kita cari nama obat lain, yaitu Cerini. Obat ini juga telah diurutkan berdasarkan tanggal kadaluarsa. Jadi yang memiliki tanggal kadaluarsa yang cepat akan diletakkan di yang paling atas, di topnya. Kita keluar. Nah, sekarang kita akan melihat reportnya, yaitu laporan data petugas. Nah, untuk laporan data petugas seperti ini. Ini adalah data yang telah kita input tadi. Kemudian untuk laporan obat masuknya, ini adalah tampilan laporan obat masuk. Kemudian untuk laporan obat keluar, seperti ini. Ini adalah tampilan laporan obat keluar. Untuk laporan stok obat, seperti ini tampilan laporan stok obatnya. Nah, ini data stok obatnya telah diurutkan berdasarkan tanggal expire-nya. Sesuai dengan
metode VIVO. Kemudian untuk laporan obat sisa permintaan dokter, ini adalah tampilan laporan obat sisa permintaan dokter. Ada kode obat sisa, tanggal obat sisa, kode obat, nama obat, satuan, dan jumlah. Untuk laporan pengembalian obat, ada kode, tanggal obat kembali, kode obat, nama obat, satuan, jumlah, dan keterangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan, yaitu menu logout ini kan logout ini berfungsi untuk keluar dari aplikasi dan akan menuju ke tampilan menu login. Akan muncul notifikasi berhasil logout. Oke, maka akan kembali ke menu login. Demikianlah video demo aplikasi tugas akhir saya. Jika ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.